Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung mendapatkan jodohnya? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 16. Gabriel, wanita cantik berusia 28 tahun, memiliki masa lalu yang memilukan. Sering dimanfaatkan dan disia-siakan oleh mantan kekasihnya. Seperti apakah kisah suram cinta Gabriel? Selengkapnya di garis tangan. Oke, saya sudah bersama Gabriel di sini. Gabriel, kamu ikutan acara ini motivasinya pengen cari apa, Pak? Suami, pacar? Pengen cari suami. Cari suami ya? Udah pernah menikah sebelumnya? Belum. Belum pernah menikah? Umurnya? 28. 28 tahun. Emang jadi pengen cari suami buat dinikahin ya? Iya. Oke, kalau begitu di situ ada 31 kandidat pria. Silakan kau pilih 3 di antara 31 itu. Oke, pakai feeling aja. Biasanya kalau wanita tuh jago banget kalau menggunakan nalurinya. Nomor 18. 18, silakan berdiri. Mana 18? Oke, kenapa kamu pilih dia? Suka aja sih sama tanggalnya. Sama tanggal ya, oke, jadi bukan dari orangnya tapi dari angkanya, tanggal lahirnya. Oke, berikutnya. Nomor 2. 2. Oke, nomor 2. Kenapa pilih nomor 2? Kalau dilihat dari fisiknya sih suka. Suka dari fisiknya, kamu Yep. suka model-model kayak begini ya? Oke, terakhir. 24. 24, mana 24? Oke, 24. Kenapa 24? Tinggi. Tinggi? Kalau dari looks like-nya good looking. Good looking, oke. Kamu boleh mengajukan sebuah pertanyaan, Ya. ya apa saja, ya, di mana jawaban mereka nanti akan jadi patokan atau acuan kamu untuk memilih 2 di antara mereka. Oke, pertanyaan apa? Oke, untuk ketiga kandidat, pertanyaan saya, jika nanti kita menikah, Oke, oh jadi udah langsung ya, stepnya ke pernikahan ya? dan ternyata saya meninggal duluan, Oke, meninggal duluan. apakah kalian akan menikah lagi atau tetap single? Mulai dari nomor berapa? 24. 24, silakan. Kalau menurut aku pribadi, Ya, mungkin aku bakalan nikah lagi ya. oke. Karena seusia semuda aku nggak mungkin aku bakalan hidup sendiri terlalu lama. Tapi aku tetap bakalan doain kamu, aku bakalan sayang sama kamu. Jadi tetap akan dikenang selama di dalam hidup kamu ya. Oke, nomor berikutnya. Nomor 2. 2. Kalau saya tipe orang yang setia. Saya tidak akan menikah lagi. Jika kita sudah mempunyai anak, saya akan menjaga anak kita. Dan setiap seminggu sekali, saya akan selalu datangin ke pemakaman kamu. Oh, datang ke kuburannya seminggu sekali ya? Yakin tuh seumur hidup kamu begitu tuh? Yakin? Seminggu sekali ya? Kalau misalnya tiba-tiba ada wanita cantik yang cantik sekali menggoda kamu, ingin menikahi kamu? Tidak akan tergoda. Tidak akan? Yakin? Yakin. Oke, 18. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya nikah lagi. Tapi demi masa depan anak-anak kita gitu. Kalau aku sayang sama kamu, aku akan membuktikan bahwa aku tuh akan jadi ayah yang bisa membanggakan anak-anak kita. Kalau begitu, pilih 2 di antara 3 pria ini yang sudah menjawab pertanyaan kamu tadi. Jadi saya bisa juga menganalisa kamu seperti apa orang. Nomor 2. Nomor 2. Edi, seorang pria berusia 29 tahun. Edi seorang pria yang sangat realistis.
suka dengan wanita yang kaya raya. Kemanakah garis tangan akan mengarah dalam kisah cinta Edi? Dan nomor 18. 18. Robi, seorang pria berusia 24 tahun. Pria yang punya hobi olahraga ini mendambakan seorang wanita cantik yang baik hatinya. Apakah Robi akan menemukan jodohnya di garis tangan? Oke, kita sudah dengan Robi dan juga Edi yang dipilih oleh Gabriel tadi. Robi, senang nggak dipilih sama Gabriel? Suka dengan Gabriel so far? Suka. Suka? Apanya kamu suka dari Gabriel? Ya, seksi, Seksi, dewasa, dewasa, cantik. cantik. Kalau Edi? Suka Mas Leo. Suka? Oke, kenapa? Coba. Dari fisik seksi. Kenapa kamu ngomong tapi nggak mau ngelihat Gabriel? Kamu takut apa tipe cowok pemalu? dia, Lihat dong Gabrielnya dong. kelihatannya seksi, cantik, Oke. terus seperti orang kaya. Seperti orang kaya. Oh, cowok matre. Oke. Seperti orang kaya. Yang seperti orang kaya belum tentu kaya loh. Oke, kalau begitu, dua-duanya suka sama Gabriel. Sekarang giliran Gabriel untuk menceritakan tentang diri kamu, apapun masa lalu kamu, masa kelam kamu, agar calon pasangan kamu ini bisa mengetahui kamu luar dan dalam. Oke. Kalau begitu silakan Gabriel. Oke, aku mau cerita tentang masa lalu aku. Yang pastinya alasan aku kesini untuk benar-benar nyari pasangan aku karena aku trauma sama masa lalu aku dengan pasangan aku yang hyper. Dan saya jadi nggak percaya sama laki-laki. Oke. Hypersex seperti apa? Jadi ketika dia minta untuk berhubungan intim sama saya nggak mau, dia akan cari orang lain. Dan itu saya ngegapin dia melalui chattingannya, segala macam. Dia memaksa kamu? Iya. Berapa kali sehari? Dia bisa kayak satu hari bisa sampai 3-4 kali. Kalau kamu tidak... Kalau saya nggak mau, dia akan cari orang lain yang bisa muasin dia. Dan kamu tetap sama dia? Saya tetap sama dia karena memang dari awalnya saya memang sayang sama dia, tapi sampai pada satu titik saya tahu ternyata itu bukan benar-benar perasaan yang real. Ternyata karena ada something di belakang. Dia menggunakan sesuatu yang bisa bikin saya sayang sama dia. Oke, akhirnya putus. Iya. Siapa yang menyudahi hubungannya? Saya yang menyudahi hubungan dengan dia. Oke. Alasan kamu pada saat itu? Karena pada akhirnya saya tahu itu bukan benar-benar real karena dia sayang sama saya atau secara materi atau segala macam, karena dia memakai sesuatu. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan panggilkan saja, inilah dia seorang expert di bidang hipnoterapi yang menguasai dan bisa mendeteksi energi-energi yang ada dalam tubuh manusia. Inilah dia Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam ya. Oke, silakan. Arbi ingin melakukan metode apa untuk Gabriel? Oke, Gabriel. Metode yang saya gunakan seperti biasa menggunakan media air. Media air? Air, oke. Untuk relaksasi Gabriel, menggunakan Oke. energi, saya sinkronisasi dengan energi Gabriel. Oke. Oke. Boleh minta air sama kursi aja. Air dan kursi. Oke, ini tidak membuat Gabriel hilang kesadaran ya, tapi sadar sepenuhnya. Jadi saya membuka gerbang bawah sadar supaya yang diceritakan tuh tidak menjadi beban lagi di masa lalu. Oke. Oke, bisa di. Boleh balik ke belakang. Sebenarnya efek dari air sinkronisasi energi ini akan berakibat efeknya dari kandidat ini sendiri. Oke. Entah itu ada tarikan energi atau bisa merasa rileks, tenang atau pusing segala macam, itu akan menjadi reaksi dari kandidat. Ada yang dirasakan nggak? Kenapa ini Gabriel kelihatannya sudah mulai gelisah setelah minum air ini? Apakah ada energi yang bentrok apa gimana Arbi? Oke, kita coba relaksasi dulu. Gabriel sebelah duduk. Oke, relaksasi. Oke.
fokus ke titik 1 itu. Oke. Sekarang Gabriel fokus. Saya hitung 1 sampai 5, step hitungan. Bayangkan dan rasakan bahwa Gabriel menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, apapun yang terjadi di masa lalu, Gabriel akan menceritakan apapun yang terjadi. Biarkan itu beban tersebut keluarkan seiring dengan Anda mengeluarkan nafas Anda. Bersamaan dengan itu membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks. 3, 4, dan 5, silakan bercerita lebih tenang, lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Oke. Saya sudah bisa bertanya, Ardi. Anda menangis, Gabriel. Jujur, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Gabriel? Jujur. Aku capek. Oke, gak apa-apa. Terus capek karena apa? Kenapa kalau punya pasangan gak pernah ada yang setia dan selalu mintanya aneh-aneh? Oke. Aneh-anehnya gimana? Entah mereka cuma pengen materi dari aku, Oke. atau mereka hanya mau dan segala macam kayak gitu. Ya. Aku capek harus punya pasangan yang kayak gitu yang gak pernah bisa ngerti aku. Selalu berulang terjadi. Tapi kan saat kamu berpasangan atau berpacaran dengan orang lain itu kan juga keputusannya juga ada di tangan kamu. Apa mungkin jangan-jangan ya kamu sendiri yang menikmati itu, kamu yang memilih sendiri. Kamu tahu karakter-karakter orang dan jangan kamu memang ya suka dengan yang model-model seperti itu. Sekarang siapa yang suka buat dimainin? Gak ada. Dan apapun yang mereka lakuin semua bisa bikin aku sampai gak percaya sama laki-laki dan aku pacaran dengan perempuan itu gak enak. Jadi kamu korban dan kamu sekarang mengalami penyimpangan ya. Jadi kamu tidak percaya lagi dengan laki-laki. Aku sama sekali gak percaya Sama sekali. Terus lalu sekarang kamu mau nyari laki-laki di sini? Aku pengen ada yang bisa ngerubah aku. Aku capek harus kayak gini terus gak enak. Oke, saya mau tanya jujur. Kamu sekarang menuduh mantan-mantan kamu yang merubah hidup kamu, yang berpengaruh buruk dalam hidup kamu saat sekarang ini. Tapi ada tidak yang pernah kamu lakukan dari diri kamu sendiri di masa lalu yang menyebabkan kamu seperti ini? Ada atau tidak? Dengan pacaran yang hyper itu, aku coba untuk cari tahu tentang dia, Mas. Kemana? Ke orang pintar. Ke dukun? Ya. Lantas? Aku cuma pengen tahu apa yang dia lakuin ke aku selama aku 2 tahun jalanin hubungan sama dia. Jawabannya? Dan aku dipelet sama dia. Kata dukun tersebut, kamu percaya? Dia nyuruh aku kayak ritual kayak gitu, biar benar-benar bikin kayak setiap malam Jumat itu aku makan tanah. Oke, tahan dulu. Oke, gak apa-apa. Sekarang saya akan panggilkan sahabat saya juga seorang indigo, Rudy. Selamat malam, Rudy. Selamat malam, ya. Rudy, silakan. Ini ada Gabriel di sini. Ada aura yang tidak enak di sini. Boleh tangannya? Karma. Kamu mungkin mengeluh kamu disakiti, tapi kamu tidak menyadari sesuatu kalau kamu pun pernah menyakiti orang lain. Seperti apa, Rudy? Kamu pernah pacaran dengan suami orang. Betul, Gabriel. Saya pacaran dengan suami orang setelah istrinya meninggal.
Dari mulai istrinya sakit, saya pacaran dengan dia sampai istrinya meninggal. Sakit apa? Suaminya itu cuma bilang kalau dia masuk angin, sampai ternyata masuk rumah sakit dia kena kanker. Dan selama istrinya sakit, dia memang bisa bagi waktu sama saya lebih banyak sama istrinya, dan saya pun nggak pernah nuntut apa-apa karena posisi saya di situ salah. Laki-laki itu berbeda dengan laki-laki yang tadi kamu ceritakan sebelumnya. Dia laki-laki yang hyper. Oke. Kita pengen tahu kronologinya seperti apa. Mungkin Arbi bisa melakukan sesuatu. Jadi saya lebih ke ada sebenarnya regresi ulang tuh. Jadi kejadian di masa lalu kita coba reka ulang kembali. Oke. Seperti rekonstruksi. Oke, regresi. Oke. Bisa fokus ke satu titik di sana. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 5. Pada hitungan kelima nanti sekarang bayangkan saat Anda melakukan ritual apapun di masa lalu, ingatkan kembali bentuk ruangannya, kondisi ruangannya, ataupun ada benda-benda yang Anda kenali bahwa Anda melakukan ritual tersebut. Oke. 2, bayangkan hal tersebut semakin lama semakin nyata. Oke. Kondisi tersebut apakah ada suaranya, Anda bisa perbesar suaranya. 3, semakin lama kejadian tersebut semakin lama semakin nyata. 4, kejadian tersebut semakin lama semakin nyata, lebih nyata dari sebelumnya. Dan 5, Anda bisa melakukan rekonstruksi tersebut, reka ulang adegan tersebut, regresi kembali 1, 2, dan 3. Oke. Sebenarnya yang kamu lakukan di dukun tersebut seperti apa biasa? Itu cuman Boleh di ada tanah enggak, dia itu duduk biasa aja. Terus sini tuh dia duduk di sini, orang pintarnya di sini. Oke, di sini. Ya. Saya harus duduk seperti ini. Orang pintarnya duduk atau berdiri? Dia duduk juga. Duduk juga, oke. Dan di sini dia kasih tanah. Kasih tanah seperti ini. Ya. Di sebelah sini semua Tanah semua. ada tanah, di dalam sini juga tanah, tapi sekelilingnya itu ada lilin sama dupa. Oke, tanah seperti apa Rudi bilang? Rudi lihat. Tanah kubur. Tanah kuburan, oke. Lanjut. Saat itu dia dikelilingi pocong. Oh, siapa? Dia. Oke, silahkan lanjutkan. Dia baca tanah yang ada dalam gelas ini, terus saya suruh makan. Oke. Terus di atasnya dikasih melati dulu. Oke, yang kamu makan tanahnya? Iya, dengan melatinya. Jadi dia udah dicampur, terus saya suruh makan. Setelah itu? Habis itu saya disuruh mandi kembang. Oke, di mana posisinya? malam. Itu ada di luar. Di luar, oke. Jadi Orang dari dukun tersebut ikut juga? Apa yang terjadi, Gabriel? Dia diserang dengan seorang yang tidak suka dengan dia. Dia dikirim sosok seperti nenek-nenek. Oke. Pada saat itu apa saat ini? Saat itu dan saat ini. Sebenarnya ketika regresi itu mengulang kembali energi yang tercipta di waktu lalu. Iya. Jadi ketika kesini adalah menghasilkan energi kembali. Ada nenek-nenek yang serang dia dan membuat orang-orang yang laki-laki, khususnya laki-laki yang mendekati dia itu melihat dia tampak lebih tua dari dari umur dia. Iya. Buat dia itu jelek. Jadi semua orang laki-laki itu menjauh dari dia. Dia pergi ke dukun itu sebenarnya dia untuk mencari tahu. Dia balas dendam juga iya. Oke. Dan dia itu dia butuh sesuatu. Kamu kenapa, Gabriel? Gabriel kenapa? Dia mau Apa? muntah. Apa yang kamu rasakan? Hah? Muntah. Boleh? Kamu bisa ke WC, silakan kita lihat. Ada yang mau Ada yang antar dong? kru. Kru ada yang antar. Boleh diangkat aja. Ayo, cepetan. Dibantu 3 orang. Dia mau Kenapa ini berat?
Apa? Ini. Kamu siapa? Coba netralisir aja dulu. Takutnya Coba sekalian kita panggil aja, sekalian kita panggil. Kamu siapa? Sosok apa yang Rudy lihat di sini? Nenek-nenek. Nenek-nenek? Ini yang tadi diceritain tadi ya? Hei, jawab saya. Kamu siapa? Energi yang tadi tuh lumayan besar ketika dia bercerita tentang masa lalu dia ketika diguna-guna dengan mantan istri yang dia selalu melakukan seks dengan suaminya. Ini energinya lebih besar dibandingkan yang tadi. Oke. Jadi ketika regresi ulang tuh tersebut energinya makin lama makin muncul. Jawab saya atau saya bakar kamu. Jawab atau saya bakar kamu. Kenapa matanya seperti itu, Rudy? Jawab atau saya bakar kamu. Oke, sepertinya sosok jahat di sini yang masuk ya? Iya. Oh, yang lain jangan ada yang kosong ya pikirannya. Oke, kru. Ini lemas banget loh dia. Angkat ke belakang, angkat ke belakang. Dibawa ke belakang, dibawa ke belakang. Yuk, dibawa ke belakang. Tutup. Berat. Hati-hati berat. Ada di kepalanya, ada di kepala. Oke. Oke. Apa yang terjadi, Rudy? Saya boleh minta minum? Minum air? Sebenarnya energi dari hal negatif yang paling besar tuh biasanya di energi tadi tanah kuburan tadi. Jadi ketika dimulai ritual tadi, sebenarnya tadi yang Rudy lihat ada banyak sosok pocong yang mengelilingi. Jadi ritual itu sebenarnya ritual yang salah. Yang tadi direkonstruksi tadi? Sebenarnya ketika dia minta sesuatu, itu bukan hal yang baik sebenarnya. Jadi hal yang buruk tersebut akan mengelilingi dia sepanjang hidup. Makanya ketika dia berusaha untuk mencari jodoh, yang terjadi adalah malah jodoh yang pergi ataupun tidak terlalu mendekati pada Gabriel. Terjadi seperti itu. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Eddie ya. Reaksi kamu atau apa yang ada di pikiran kamu setelah melihat apa yang kita lihat sama-sama tadi di depan kamu? Jujur. Saya rasa si Gabriel itu... Kenapa kamu takut? Kamu bingung kenapa? Kamu ragu? Kamu menyesal dipilih Gabriel? Masih nyesal, Mas. Menyesal? Ya. Tadi kamu bilang katanya kelihatan seperti orang kaya. Ya, cuman setelah saya melihat... Apa? Berubah pikiran? Berubah pikiran. Oke. Arbi, ini tadi kan dia sempat bilang suka sama Gabriel, katanya seperti orang kaya. Apa emang dia termasuk orang-orang yang memanfaatkan orang apa gimana nih? Coba ke depan. Ya, namanya siapa? Edi. Kayak dikit Pak. Oke. Beri aja biasa aja. Oke. Edi ini punya energi yang lebih logis orangnya. Jadi logis itu lebih ke materi sebenarnya. Ya. Jadi dia mengejar, bukan mengejar masalah asmara, tapi mengejar materi. Jadi cewek kaya? Oke, kenapa Mungkin Rudy bisa dibaca. Saya melihat body language. Boleh pegang? Kenapa Rudy? Keuangannya seret. Seret keuangannya. Oke. Iya. Dia pokoknya yang saat ini tuh yang dia pikirin tuh uang. Money oriented. Oke. Jadi dia nyari cewek ya pasti harus kaya gitu ya? Iya. Edi mundur, Edi. Robi. Ya, Mas. Apa pendapat kamu tadi setelah melihat apa yang kita saksikan bersama-sama tentang Gabriel? Kalau menurut saya, Kenapa kamu lemas juga? kalau lemas ya kena kaget ya Mas ya. Ya. Karena kejadian itu ya. Seksi nggak tadi yang kamu lihat barusan? Tetap seksi Mas. Tetap seksi. Iya, dari segi mata dia tajam.
Saya tetap suka karena saya pengen lihat kehidupan dia ke depannya gitu. Pengen lihat kehidupan dia ke depannya? Iya. Nggak takut dengan apa yang kamu lihat tadi barusan? Kalau takut, saya lelaki ya Mas ya. Saya kalau masalah takut ya takut gitulah. Takut gitulah, intinya takut kan? Takut juga dikit. Oke. Arbi, energi apa yang ada di Robi? Energi, bentar, ke depan dulu bentar. Oke. Fokus ke kamera. Oke. Fokus dulu. Oke. Ketika saya membaca energi, yang terjadi adalah ada hal di beberapa langkah ke belakang tuh ada yang selalu mengikuti energi tersebut. Mungkin ada pembacaan sesuatu mungkin. Jadi dilihat, yang saya rasakan sebenarnya lebih energinya ada yang mengikuti. Di belakang dia? Iya. Energi lebih ke energi negatif sih sebenarnya, bukan energi baik. Mungkin Rudy bisa menjelaskan lebih detail. Oke, maaf Rudy, sebelum Rudy membaca, barusan saya mendapatkan informasi bahwa terjadi sesuatu dengan kandidat kita yang barusan ke WC, Gabriel. Oke, minta ada kamera dan juga audio dong. Audio untuk ikut ke belakang. Rudy, Arbi, mari kita ke belakang. Toiletnya di mana? Yuk. Oke, sorry. Robi sama Edi kita tinggal dulu ya. Yuk, kita ke sana. di mana? Cek, boleh masuk gak? Boleh masuk. Saya izin masuk ya, Bu. Cek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ada rambut, ada darah. Rudy, apa yang terjadi, Rudy? Itu rambutnya munculnya dari mana itu? Nah, ini ada rambut putih di bawah apa nih? Ini muntah rambut apa gimana sih? Rudy, ini kok ada darah terus tapi di muntahannya ada rambut maksudnya apa? Rambut warna putih. Santet. Ini sebenarnya ada makanan juga, ada rambut juga di dalam muntahannya tersebut. Ada efek dari tadi sebuah ritual yang tadi ya? Ada makanan, ada darah juga. Ada makanan, ada rambut juga ini. Iya, tadi awalnya emang makanan, tapi gue nggak tahu tiba-tiba dia kayak ada hubungannya sama yang nenek-nenek tadi. Coba, mungkin. iya. Rudy jelasin dulu, ini apa maksudnya Rudy? Ini diterusin atau enggak gimana? Nenek, Ini lemah. jadi nenek tadi itu Ya jelasin. ini rambut-rambut ini yang buat dia itu ingin membunuh dia, jadi merusak pencernaan dia seperti itu. Iya. Ya ampun itu, aduh. Ini Papa. Ini mau dilanjut. Rudy, ini sebetulnya apa yang terjadi? Tadi saya lihat dari muntah, dari makanan, tiba-tiba ada darah dan rambut putih. Rambut putih itu kiriman dari seseorang yang tidak menyukai dia untuk merusak isi perut dia. Oh, jadi merusak sistem pencernaan dia? Betul, merusak pencernaan. Dan juga efeknya buat dia itu terlihat lebih tua dari umur dia. Oh, jadi sehingga secara fisik atau physically dia jadi kelihatan lebih tua daripada umurnya? Betul. Oke, tadi waktu di WC terlihat seperti kebingungan, kenapa? Tadi ada yang dirasakan Rudy? Saya terkena aura negatif dari badannya, jadi ikutan mual. Ikut mual juga? Ikut mual. Oke.
Oke, pemirsa Garis Tangan, ada sesuatu yang terjadi di sini dan kejadian yang luar biasa menurut saya. Jujur, ini baru pertama kali saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi barusan di WC. Kok bisa orang muntah keluar rambut dan hal-hal lain yang sebagainya yang tadi terjadi. Dan tadi saya lihat Rudy juga sepertinya syok di sana. Saya mual. Mual, oke, iya. Apa yang sebetulnya terjadi, Rudy? Jadi dia itu punya musuh. Iya. Dan musuhnya itu menyerang dia habis. Perlahan-lahan membuat kesehatannya menurun. Jadi rambut tadi itu adalah simbolik dari makhluk yang meneror dia. Makhluk yang meneror dia itu berupa nenek-nenek. Kenapa dia menonjok meja seperti itu? Tadi Arbi sudah membuka alam bawah sadarnya yang terdalam. Jadi hari ini dia benar-benar meluapkan apa yang dia belum pernah luapkan itu ke siapapun. Dan ini benar-benar dia dalam emosi tingkat tinggi maksimal dia gitu. Oke, sosok itu sekarang ada di sini apa tidak? Sosok itu sekarang ada di sini. Ada di sana, sebelah sana. Oke. Tapi saat ini sosok itu belum berani mendekat. Oke, ada berapa sosok? Ada satu. Satu? Satu. Nenek-nenek tadi yang Iya, masuk ke dia? betul. Dia ini diincar sampai mati. Diincar sampai mati? Tapi secara perlahan. Oke, sebetulnya siapa yang awalnya mengincar dia? Kalau yang saya lihat ada rekannya. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Kenapa? Ada dendam? Iri? Iri, dengki. Dan dia ini waktu itu sempat ke dukun, tapi dukunnya saya lihat sih sepertinya lebih memanfaatkan dia daripada menolong dia. Oke. Dia habis jutaan, banyak sekali uang yang dia habiskan untuk dukun itu. Oke, memanfaatkan hanya materi saja apa justru dukun itu justru mengirimkan hal-hal gaib kepada orang ini? Sebenarnya dukun itu membantu, tapi lebih banyak menguras hartanya. Oke. Membantunya tidak seberapa. Ada berapa sosok selain nenek-nenek tadi yang Rudy lihat? Ada berbentuk siluet-siluet hitam, tapi nenek ini lebih dominan, mendominasi. Dia stres berat. Mungkin saat ini Arbi bisa membantu menenangkannya. Iya, oke. Kenapa dia? Apa yang bisa dideteksi? Sebenarnya ketika mungkin bisa diambil. Agak susah ya, agak susah. Oke, relax. Sosok itu masih memperhatikan dia tidak? Iya. Masih. Dia menangis. Air matanya keluar banyak sekali. Oke. Biarkan dia cleansing energi dulu, biarkan relax dulu. Oke, pertahankan posisi badannya. Oke, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, relax. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan sekarang, biarkan diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang terjadi ketika Anda menarik nafas, ambil energi terbaik, energi positif dari alam semesta masuk ke dalam diri kamu. Oke, seiring dengan hembusan nafas Anda, biarkan keluarkan seiring dengan hembusan nafas Anda energi negatif yang berada dalam tubuh Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Biarkan recycle kembali energi tersebut, buat diri Anda menjadi lebih nyaman, lebih rileks, lebih tenang kembali. Bawa energi kebahagiaan, ketenangan, bahkan membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang terjadi nanti di masa depan, biarkan Anda menjadi pribadi yang sangat luar biasa, menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih semangat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1-5, biarkan energi tersebut recycle dalam diri Anda, lebih tenang, lebih nyaman, dan sangat percaya diri dari sebelumnya. 1, lebih semangat dari sebelumnya. 2, sangat bahagia dari sebelumnya. 3, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 4, dan 5, apapun yang terjadi, biarkan yang terjadi, biarkan terjadi, biarkan diri Anda menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Sebenarnya lebih ke menyerang secara psikologis, karena energi tersebut ketika ada makhluk-makhluk tersebut menyerang, misalnya orang tersebut misalnya ini
Menyerang dalam bentuk visual, misalnya dalam bentuk penampakan, dia akan menyerang psikologis. Akan banyak ketakutan yang terjadi. Tapi kalau misalnya pribadinya sudah tidak takut, itu akan menyerang lewat mimpi biasanya. Ketika mimpi tersebut sudah menjadi pola pikir kita menjadi ketakutan, itu akan menyerang badan kita. Akhirnya begitu ya? Ya, akhirnya bolak-balik seperti itu. Gabriel, sudah merasa lebih baik lagi? Ya. Apa rasanya? Rudy, apakah di antara kandidat-kandidat yang ada di sini juga ada yang terancam oleh makhluk tadi? Yang paling belakang. Nomor? Nomor 31. 31? Karena dia yang letaknya paling dekat. Oh, letaknya paling dekat dengan makhluk tersebut? Sebenarnya sukanya yang tempat-tempat gelap, pojokan makhluk-makhluk tersebut tuh. Oke, dia itu orang yang mungkin bisa dirasuki apa bagaimana nih? Tergantung kondisi dia. Kemungkinan diikuti? Mungkin saja. Tergantung kondisi dia, kondisi badan dia, pikiran dia, dan mungkin ada bagian tubuh dia mengeluarkan energi yang lebih kuat. Mungkin bisa lebih dekat lagi dilihat sana. Oke, bisa ditunjukkan juga titiknya, sosoknya ada di mana? Kamu siapa? Kamu sadar kamu paling dekat dengan makhluk itu? Gak rasa apa-apa. Boleh tangannya? Tadi adik kamu ngerasa sesuatu? Coba. Enggak. Berarti dia kuat. Ya. Dia termasuk kuat. Yang sebelahnya mungkin ada rasa. Yakin? Ini sosok ini mencoba untuk menyerang kandidat yang ada di sini, apa dia berdiri saja di sini, apa gimana? Ya. Sebenarnya lebih seperti bentuknya percikan gitu. Jadi dia imbas dari si kandidat utama. Gitu. Oke, semua hati-hati ya, jangan ada yang kosong ya. Kita akan kembali lagi ke Robi. Oke, Robi, tadi belum selesai. Tadi Rudy ingin mengatakan sesuatu. Tadi keburu kita pergi ke toilet tadi. Apa yang Rudy ingin lihat dari Robi? Dia ini polos sebenarnya. Dia biasanya dia berhubungan atau mengincar gadis-gadis biasa. Saat ini dia tertarik melihat Gabriel karena Gabriel ini menurut dia punya hidup yang hedon. Jadi dia ingin dia menantang dirinya sendiri apakah dia bisa menaklukkan Gabriel atau tidak. Dan dia juga ingin mencoba sesuatu yang baru karena baru kali ini dia mengincar seorang wanita yang hedon. Oke, seperti Gabriel biasanya tadi yang polos-polos ya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Dia ini saya merasakan sesuatu energi apa ini kayak berbentuk seperti energi putih. Boleh tangannya? Oke, Gabriel seperti mau muntah-muntah lagi gimana? Oh, dia punya penjaga. Bentuknya seperti kakek. Sosoknya kakek. Serba putih. Sosok Khodam? Ya. Yang mengikuti dia? Mengikuti dia walaupun tidak selalu. Melindungi atau mencelakakan? Menjaga. Menjaga. Khodam ini baik. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya? Iya. Dulu waktu saya di kampung, saya sering ke kuburan karena kakak saya udah meninggal ya, perempuan. Waktu itu saya pernah tidur di masjid waktu saya kecil. Kejadiannya ada bayang-bayangan tinggi, putih-putih di atas masjid. Semuanya putih, rambutnya juga putih. Oke. Tapi saya nggak takut gitu. Oke, jadi benar apa yang dikatakan Rudy ya?
Oke, ini Gabriel nggak apa-apa kamu? Loh, dia kenapa? Dia kukunya menggaruk-garuk meja seperti itu. Coba kamera bisa ada yang maju ke sini. Oke, lihat dia kukunya sangat panjang sekali dan dia menggaruk meja ini. Ini kukunya takutnya sakit loh, ini panjang sekali. Mungkin kita geser aja supaya nggak membahayakan. Coba, jangan aja dia us. Shock ini digeser aja takut membahayakan. Ada masalah yang belum tuntas. Jadi tadi itunya kalah. Apanya kalah? Hipnoterapinya kalah dengan emosi dengan emosi dia. Iya. Oke. Jadi ada masalah yang belum tuntas ini. Masalah yang belum tuntas. Dia butuh saat ini dia butuh psikolog, psikiater. Ini kerasukan kah? Ini psikologis apa kerasukan ini? Psikologis. Ini lebih ke psikologis ya sekarang ini. Oh, dia marah kepada dirinya sendiri kan? Dendam. Tadi saya sudah menyebutkan kalau ada yang nyerang dia dan sekarang dia seperti dendam karena dia punya perasaan hidupnya diacak-acak di masa lalu seperti itu. Oke, jadi kelihatannya kalau ini masalah psikis berarti ini kayaknya tidak bisa dilanjutkan ya? Oke. Mungkin kita langsung percepat saja. Apa? Ya. Oke, Gabriel, mohon maaf. Kamu mau Gabriel, betul? Kamu masih Gabriel? Kamu masih mau melanjutkan ini apa tidak? Nggak apa-apa. Kita tidak memaksa kamu. Kalau kamu pengen stop di sini, tidak masalah. Nggak apa-apa, lanjut aja mas. Aku boleh minta air ke? Air, oke. Dia menangis terus dari tadi tidak berhenti-henti. Oke. Kamu yakin nggak apa-apa? Kalau misalnya kamu mau stop di sini juga nggak apa-apa? Ya aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini masalahnya udah psikologi kamu, udah psikis kamu. Oke, ya. Kamu masih mau ini? Yakin? Aku nggak apa-apa, cuman jangan keterpaksaan loh, maksudnya jangan kamu karena nggak enak sama kita, nggak enak sama acara ini harus lanjut, nggak apa-apa. Kita nggak maksa di sini. Oke. Oke. Lihat saya. Oke, kamu masih mau lanjut? Oke, nggak apa-apa. Saya mau nanya dua orang laki-laki ini. Jujur. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa dia? Nggak apa-apa. Nggak apa dia mau pergi, nggak apa-apa. Biarin deh. Dia pergi, mau pergi. Biarin. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Terutama buat Robi, ya. Tadi kamu kan memendam hasrat kamu untuk Gabriel. Kalau Edi kayaknya memang tidak tertarik lagi dan mohon maaf. Ini harus berhenti. Oke, dia marah di belakang. Oke, mohon maaf. Nggak apa, karena kejadian seperti ini kita apa adanya. Ini tidak dibuat-buat, emang terjadi seperti ini. Mohon maaf sekali, mohon maaf juga buat dua kontestan atau dua kandidat yang ada di situ. Dan aduh, di belakang nggak apa-apa. Mungkin dia meluapkan emosi di belakang, emang itu masih psikologis dia. Iya, betul. Jadi dia di sini belum siap sudah mencari laki-laki ya. Dia masih dendam sama laki-laki. Kebetulan tadi karena memang Arbi membuka alam bawah sadarnya dan itulah yang terjadi saat ini. Seperti itu. Oke. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Biarin aja, biar dia marah-marah itu nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa masuk sini, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Oke, lanjut lagi. Nggak perlu. Gue capek mbak, gue udah mau pulang, gak usah tahan gue. Tapi lo harusnya tanggung jawab dong, ini lo kan... Ya lo ngerti nggak jadi gue kayak gimana? Nggak usah dipaksa, udah nggak apa-apa. Nyolot sih. Nggak apa-apa. Gak bisa gitu dong Kita mau ke... Oke. Mungkin cepat supaya Arbi bisa. Tapi kalau udah emosi, oke. Kalau Lo udah gak usah emosi. ikutin gue, bisa gak sih? Gue mau cabut dari sini, ribet banget lo semua. Ada pintu keluar sana, pintu keluar sana. Nggak, keluarin studio aja, kru. Oke, dia membuat keributan di sini. Mungkin itu emosinya masih... Ya sebenarnya ketika saya relaksasi pun ada penolakan. Jadi ada penolakan dari dia. Okay. Relaksasi itu tidak bisa ditolak sebenarnya. Jadi kalau dia mau bisa. Iya, pas karena itu harus ada keinginan diri sendiri ya. Kalau tidak mau ya akhirnya seperti ini. Oke, Wak. Tapi kan minimal kita sudah berusaha untuk menetralisir apapun itu, ya kan? Kita sudah berusaha yang terbaik. Namun kan semua yang terjadi ya kita oke. Dan intinya ya semuanya nextnya yang ada di sini harus komitmen ya. Komitmen, ingat tujuan kita apa di sini, kita ingin membantu kalian,
kalian mencari pasangan, dan kalau kalian juga punya masa lalu yang kelam, kita akan coba bantu di sini. Tapi ya oke lah, saya tidak mau menyalahkan 100% juga orang yang tadi. Mungkin dia punya pilihan sendiri. Tapi kita harus lanjut ya, kita lanjut aja. Dan mohon maaf, Edi dan Robi silakan kembali. Mohon maaf sekali lagi. Oke, Rudi dan Arbi, terima kasih. Mungkin juga bisa dibantu juga dilihat kandidat yang barusan. Oke, kalau masih ketemu di belakang mungkin bisa dilakukan sesuatu ya Arbi dan Rudi. Oke, pemirsa garis tangan, masih ada banyak sekali kandidat pria dan kandidat wanita yang mencari pasangannya di sini. Tadi sudah saya pilih Gabriel berdasarkan tanggal lahirnya. Sekarang giliran ada 29 laki-laki yang tersisa di sini. Dan yang beruntung terpilih malam hari ini berdasarkan tanggal lahir nomor 14. Andre, seorang pria berusia 33 tahun, gemar traveling dan suka bermain di dunia maya. Andre mengaku sebagai pria korban perasaan. Pria ini menyukai sosok wanita yang cantik dan bisa sering berkomunikasi dengannya. Seperti apakah fakta masa lalu cinta Andre yang akan diungkap di garis tangan? Oke, dengan Mas Andre. Mas Andre pengen cari istri apa pacar? Istri. Iya. Udah pernah menikah sebelumnya? Belum. Pacaran? Sudah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali? Banyak ya? Putusnya diputusin apa mutusin? Diputusin. 7-7-nya? Iya. Oh, kasihan sekali ya. Oke, 7 kali diputusin. Dan sekarang kamu pengen cari istri ya? Insyaallah. Seperti apa sosoknya yang pengen kamu cari? Sederhana, baik hati, cantik. Oke, kalau begitu pilih 3 orang yang menurut kamu sederhana, baik hati, dan cantik. Oke, yang pertama nomor berapa? mungkin nomor 5. 5. Silakan berdiri nomor 5. Ini yang sederhana, yang baik hati, yang cantik. Sederhana ya. Oke, berikutnya nomor 11. Oke, satu lagi. 17. Sekarang kamu harus mengajukan satu buah pertanyaan untuk mereka jawab secara bergantian. Pertanyaan apa kira-kira yang kamu tanyakan? Jika nanti kita bisa nikah, ya. Akan masalahnya ketika kita nikah penghasilan saya lebih rendah daripada kamu bertiga gitu, gimana gitu. Oh, udah pesimis duluan nih, oke nggak apa-apa. Oke, kalau begitu silakan, mau nomor berapa dulu? Di nomor 5. Nomor 5. Oke. Nomor 5, silakan. Bagaimana kalau misalnya menikah, ternyata penghasilan dia lebih rendah daripada kamu? Misalnya loh, misalnya. Menurut saya sih nggak masalah. Karena setelah menikah, penghasilan seorang suami sama seorang istri itu nggak ada perbandingan. Karena sama-sama untuk kita juga gitu. Jadi untuk duit keluarga kita juga. Istri ya duit suami ya duit sama-sama ya? Iya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, itu nomor 5. Berikutnya nomor berapa? 11. Gimana 11? Oke, to the point aja. Sebetulnya saya cari suami itu maunya yang mapan. Oke, iyalah. Tapi kalau pendapatannya lebih di bawah saya, it's okay, no problem. Yang penting jangan macem-macem. Nomor 17. Oke, jujur saya sih masalah banget ya. Soalnya kan suami sebagai kepala keluarga penghasilannya harus lebih tinggi daripada istrinya. Soalnya ekonomi sekarang udah mahal, terus juga keperluan saya sehari-hari juga banyak. Terus saya sebagai wanita juga pengen seneng dong. Masa saya nikah tapi saya masih kerja? Pilih 2 di antara 3. Di antara 2 mungkin 5 atau 11. Jangan atau, yang yakin 5, dan jangan 5 dan 11. 5 dan 11. Fitri, wanita cantik berusia 22 tahun, pernah disakiti oleh mantan kekasihnya. Fitri adalah seorang wanita pendiam dan suka menyendiri. Seperti apakah sebenarnya sosok Fitri yang akan dikuak di garis tangan? Ica, wanita cantik yang hobi kuliner, berusia 34 tahun, pernah menjalin cinta dengan seorang duda beranak 1
dan gagal dalam percintaan. Apakah di episode kali ini Ica menemukan pasangan sejatinya? Sebelum kita mendengarkan apa yang dikatakan sama kandidat pria yang di depan kita, Fitri saya mau tanya, kamu jujur ya? Seneng nggak dipilih sama Mas Andre? Jujur? Jujur ya Mas, sebenarnya sih saya nggak suka sama. Nggak suka? Oke, nggak apa-apa, jujur aja sementara ini ya. Karena tampangnya kayak mas-mas. Oke, tampangnya kayak mas-mas. Ya, kemudian pesimis, nggak percaya diri sama kehidupannya. Nggak percaya sama diri sama kehidupannya kayak tadi? Sama diri sendiri. Oke, dia udah pesimis duluan. Udah bilang gimana kalau saya miskin gitu-gitu ya. Nggak apa-apa, tapi ini kan sementara ini. Iya, untuk sementara ini. Oh, nggak suka yang tampangnya kayak mas-mas, nggak suka ya? Oke, kalau siapa? Ica? Sebetulnya Suka Ica suka sih. Oh, kenapa? Satu ya, Ica lihat dewasa, Iya. realistis lah ya. Realistis orangnya. Oke, ya udah kalau gitu sekarang Andre silakan perkenalkan diri kamu, bukan perkenalkan tapi ceritakan tentang diri kamu, masa kelam kamu apapun agar mereka nggak kaget-kaget nantinya. Mungkin gini Pak, saya terima kasih dengan acara Garis Tangan ini, saya bisa ngeluarin unek-unek saya. Tentang cerita saya, sebenarnya tuh cerita saya itu agak konyol sedikit Pak. Agak konyol Konyolnya dikit gimana? Ya. Saya mungkin dibilang sama yang orang nyata gitu ya Pak. Agak psikopat gitu. Kata siapa? Kata teman curhat saya, kayak saya curhat sama Bapak nih. Sama saya, oke. Iya. Maaf saya bukan Bapak kamu loh ya. Oh iya. Oke, lanjut. Dre, gak usah nyari yang maya, nyari aja yang nyata. Tapi yang maya saya suka, saya bilang gitu. Iya. Kenapa? Nah, intinya apa yang pernah kamu alami paling buruk dalam hidup kamu? Karena dari omongan kamu... Gara-gara media sosial Mas intinya. Apa? Gara-gara media sosial. Kenapa? Jadi... Kamu dari ceritanya bingung, buat saya bingung loh. Bukan gini Mas. Jangan sampai saya bilang kamu emang benar-benar psikopat nih. Dia psikopat yang buat saya, dia yang membuat... Dia tuh sebenarnya yang ngajarin saya psikopat. Diajarin untuk jadi psikopat? Iya. Lagi punya Facebook lah Mas ya. Di warnet. Saya senang cari-cari artikel, buka Facebook, kenal sama cewek ceritanya. Mungkin ini dengan Garis Tangan ini saya sebenarnya bisa ngungkapin Mas ya. Kisah nyata saya sama 2 orang itu perempuan Mas. Yang notabene-nya Ratu Sandiwara dan pembohong. Ini kamu pacaran sama orang? Dunia maya. Nggak ketemu orang pacaran? Nggak ketemu. Oke, itu penasaran saya. Saya mau tanya sama kamu. Saya nggak ngerti omongan kamu apa Nikmat dari tadi. Kamu bilang diri kamu psikopat. Psikopat tuh apa sih? Dia itu psikopat. Maksudnya jadi dia... Psikopat tuh apa? Kadang marah tensinya. Oh, tensinya. Kadang baik banget. Dia itu siapa? Dia itu perempuan. Pacar kamu itu? Punya bipolar, punya kepribadian ganda gitu? Kata dia nih, jadi Mas kita nanti nikahnya sederhana aja. Yang penting makanannya cukup. Dia baik gitu ngomongnya. Tapi ntar nanti kalau dia lagi tinggi ngaco ngeprank. Marah-marah sendiri. Mas kita nggak usah nikah sama kamu. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kenapa? Karena kamu orang miskin, kere. Sedangkan aku hidupnya lebih mewah daripada kamu. Mampu gak kamu kayak gitu? Pacaran dunia maya itu maksudnya pacaran nggak ketemu orangnya gitu? Iya. Tapi merasa deket kayak saya sama Bapak Uya gini. Percaya? Percaya. Ngomongin nikah sama orang yang belum pernah ketemu? Iya. Oh, asik ya? Antar psikopat atau halu ya? Iya. Oke kamu. Saya tertarik dengan kamu, tapi kita akan panggilkan saja sahabat saya, Arbi. Arbi, ini ada Andre. Dia menyebut dirinya psikopat. Tapi saya nggak tahu psikopat yang dimaksud itu seperti apa. Ini apakah psikopat, halu, atau nggak pede, atau bingung? Coba. Psikopat tuh lebih ke kelainan psikologi ya? Iya. Ya, mungkin saya belum tahu terlalu banyak ceritanya. Mungkin saya bisa tanyakan dalam kondisi dia rileks. Iya. Oke, boleh minta lilin dan kursi. Tapi lebih ke pengalaman atau perilaku dia di masa lalu mungkin ya? Iya. Pacaran di Facebook. Oh. Oke. Enggak, sebenarnya gini, Bapak Uya. Jadi saya belum pernah merasakan pacaran di Facebook ya. Jadi gini Bapak Uya. Dunia maya itu gimana ya maksud kamu? Jadi teman saya, dia kenalan di Facebook sama cewek, terus akhirnya menikah. 3 orang menikah.
nikah kenalan di Facebook, yang satu di Instagram, satu di Twitter, tiga-tiganya Kamu ketemu. mau ngikut? Pengen ngikut, tapi sampai sekarang nggak ketemu. Oh, jadi belum ada. Jadi di dunia maya aja nggak ada yang mau sama kamu gitu? Dusta dia, modus. Secara realnya mungkin dia belum pernah merasakan. Mungkin. Pengen gitu ya? Iya mungkin. Pengen kayak temennya ya, pacaran di Facebook, kenal terus nikah. Oke. Siapa? Andre duduk sini. Coba kita mungkin akan berbeda setelah di hipnoterapi itu, di relaksasi. Jadi apapun yang saya lakukan tidak akan membuat kamu hilang kesadaran. Jadi ini full sadar. Jadi saya membuka gerbang bawah sadar ketika Andre relax, si gerbangnya terbuka. Jadi apapun yang Andre ceritakan di masa lalu itu akan mengurangi beban Andre nanti. Oke, siap. Fokus ke lilinnya. Oke. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, relax, fokus ke lilinnya. Semakin nyaman, semakin relax. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 5, setiap hitungan munculkan kembali pengalaman Anda di masa lalu. Ceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan. Biarkan itu menjadi hal yang biasa bagi Anda ketika bercerita apapun. Menjadi lebih terus terang dari sebelumnya, menjadi lebih jujur dari sebelumnya. 2, 3, lebih nyaman, lebih rileks. 4, dan 5, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Silakan bercerita apapun yang terjadi di masa lalu, Andre. Oke. Jadi saya mau ceritakan Bapak Uya, saya kenal perempuan di 2016. Sebelumnya saya pacaran real terus. Pacaran orang bentuknya ya? Orang, nyata. Karena kan saya kenal dari Facebook itu sudah lama, dari awal Facebook sudah ada, saya tuh belum pernah ketemu gitu. Kira saya pacaran sama yang real-real aja kan, dari 7 orang itu saya diputusin. Real tuh ketemu orangnya nggak? Ketemu, nyata, ya kan. Terus saya 2016, ceritanya saya nyari artikel ke warnet kan. Mungkin handphone saya pada saat itu nggak bagus mas. Saya ke warnet ketemu perempuan, wanita soleha buat saya lah. Tapi karena pengaruh faktor lingkungan, dia bisa jadi mungkin lebih apa ya, pikirannya dia tuh ekstrim, dia pengen nikah dengan cowok yang satu apa ya, boleh disebutin namanya nggak mas? Maaf, saya belum ngerti cerita kamu dari tadi. Oh belum ngerti. Benar, saya sumpah nggak ngerti. Intinya apa? Intinya saya nggak ketemu sama. Baru dari pertama garis tangan sampai sekarang saya baru sekali ngedenger cerita orang nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Saya host loh, jadi saya nggak ngerti nih, bener. Nggak ngerti. Oke, gimana? Ini saya jelasin mas. Oke. Saya 2016 kenal cewek. Nggak, intinya gini, kamu pacaran sama cewek. 2016. Oke. Sampai sekarang nggak ketemu. Itu satu cewek. Iya. Yang 2018 sama sekarang nggak ketemu. Jadi dua. Tuh, kamu pacaran sama 2 cewek nggak pernah ketemu orangnya? Nggak. Lebih ke dunia maya ya? Jadi ngomong telepon PC. Hah? PC. Cuman nggak ngeliat mukanya. Nggak liat mukanya, dia nggak mau liatin muka kamu? Saya juga nggak mau ngeliatin muka dia. Oke. Dua-duanya belum pernah ketemu dan nggak ngeliatin muka. Foto juga nggak ngasih? Ngasih. Foto kamu asli apa palsu? Saya asli lah mas. Asli. Dia? Asli. Kata kamu. Cantik nggak? Terus kenapa nggak ketemu? Ya itu dia mas. Minder? Bukan minder. Dia itu apa? Dia yang psikopat apa saya loh mas? Berarti kan dia dusta sama saya. Saya mau pulang kampung ke dia ya kan. Saya mau nyamperin dia, saya mau datengin dia. Oke. Saya mulai mengerti psikopat sebenarnya itu apa ya. Oke. Kita akan undang saja Rudy untuk menganalisa ada apa di antara ada di kejiwaan kandidat kita yang satu ini. Rudy. Ya, Rudy. Ini ada yang menarik sekali di sebelah kita nih. Andre namanya. Mungkin apa yang Rudy lihat dari seorang Andre? Andre, boleh tangannya? Rezekinya buruk. Apa? Rezekinya buruk. Rezekinya buruk. Seorang yang money oriented. Ya. Dia ini kemana-mana selalu memikirkan uang. Ya. Uang. Dia juga kesulitan mencari jodoh karena dia sebenarnya lebih fokus dengan uang. Jadi money oriented tadi pikirannya selalu uang dan uang gitu betul. ya? Karena uangnya sedikit, jadi tidak ada yang menyukai dia. Oke.
kamu jangan terlalu banyak nonton film porno ya. Oh ya? Sering dia? Tanya saja. Benar kamu sering nonton film porno? Dulu, pokoknya. Dulu, sering? Sehari berapa kali? Sekali, Pak. Oke, tapi kamu nggak apa-apa ngomong ini ya? Nggak masalah ya? Oke, tidak bukan aib, bukan apa ya? Oke, lanjut. Dia ini terlalu banyak berhayal, terlalu banyak berhalusinasi. Kemudian dia memikirkan tentang sesuatu yang dalam dunianya sendiri, seperti itu saya lihat. Apa karena dia sering nonton film porno jadi dia sering berimajinasi? Sepertinya begitu. Oke, saya jadi curiga nih. Dia tuh tadi pacar-pacaran diceritakan. Coba, Arbi coba bikin dia lebih jujur lagi. Saya punya satu pertanyaan dalam kepala saya. Ini sebenarnya lebih ke apa ya, penyakit pikiran sebenarnya. Jadi ketika kita punya suatu tujuan tapi tidak tercapai, akhirnya dicapai dengan imajinasi dia. Kalau begitu, memuaskan dia sendiri. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Oke. Benar kamu pernah pacaran? Iya. Orangnya ada apa tidak? Yang di dunia maya apa dunia nyata, Mas? Dunia maya. Menurut saya ada, Mas. Menurut kamu? Iya. Jadi itu menurut kamu? Iya, ada. Sosok buatan kamu apa memang ada? Buatan saya sih, Mas. Buatan kamu? Menarik sekali. Gimana ceritanya? Gimana coba ceritanya? Jadi saya buat akun sendiri. Buat account sendiri? Terus kamu buat account atas nama cewek gitu? Bisa. Jadi kamu buat account Facebook perempuan, fotonya kamu bikin sendiri, terus kamu dialog sama diri kamu sendiri? Iya begitu, Mas. Seolah-olah itu perempuan? Iya. Nggak apa-apa. Ini baru pertama kali saya terjadi dalam, tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk orang-orang seperti ini maksudnya seperti, kenapa ya? Mungkin di masa lalunya tuh ada sebuah disebutnya apa ya, trauma terhadap sesuatu. Misalnya pernah punya pacar tapi disakiti, atau misalnya pernah punya pacar tapi ditinggal nikah segala macam. Itu yang terjadi ketika kita ingin memuaskan diri kita sendiri. Jadi kamu ngobrol sama diri kamu sendiri? Saya belajar acting, Mas. Oh. Kamu puas dengan ngobrol sama diri kamu, pacaran sama diri kamu sendiri? Karena pernah kecewa sama dunia maya, akhirnya buat sendiri gitu. Kan dia sering bohong, gimana caranya dibohongin gitu. Kita bohongin dia bohongin kita gitu. Jadi kan gak ada kebohongan kan. Kamu merasa jatuh cinta dengan sosok buatan kamu? Banget. Namanya siapa aja? Harus disebutkan, Mas. Harus. Toh sosoknya juga kamu yang buat? Jadi punya samaran nama-nama asli. Oh, jadi kamu pas saat telepon cewek itu juga pakai nama samaran? Andre. Saat ngobrol di Facebook gitu? Andre. Terus cewek-ceweknya namanya? Farah. Iya. Nanti ada Nesa, ada Vanessa, ada Dian Paramita. Padahal dia aja orangnya. Orangnya satu. Gitu. Dian Paramita, Vanessa, iya, Nesa. Farah. Iya. Cara teleponannya gimana? Jadi kembali ke zaman dahulu, Mas. Kalau sama dia nggak bisa WA, nggak bisa Messenger, nggak bisa Facebook kan. SMS sama telepon aja. SMS apa? Jadi kamu punya nomor berbeda, seolah-olah itu Vanessa, kamu yang ngirim, kamu yang balas. Begitu, Mas. Senang pas dapat balasannya? Banget. Sebenarnya lebih ke pengaruh lingkungan kayaknya. Jadi teman-temannya punya pacar, punya pasangan di dunia maya. Iya. Dia berusaha untuk menciptakan dunia dia sendiri. Nggak apa-apa, ini kenyataan sih. Maksudnya terjadi ya, cuma nggak apa. Kamu sekarang pengen punya pacar bukan di dunia maya? Sebenarnya saya masih berharap, Mas, untuk ketemu. Masih berharap ketemu dengan siapa? Vanessa, Farah? Farah lah. Farah seperti apa yang dalam bayangan kamu? Rambutnya panjang, hidungnya dikasih benang. Iya. Tinggi semampai, semok, putih. Oke, coba sekarang berdiri. Menurut kamu, kalau Farah ada di sini, oke, tunjuk yang mana, lihat. Samperin. Tarik yang menurut kamu Farah, kalau ada yang menurut kamu sosok Farah, mana yang tinggi semampai? Kamu cari aja. Oh, cari. Oke. Ini saya harus naik ke atas. Silakan. Oke, yang di atas rupanya. Oke, ini lagi mencari Farah. Sini, Pak. Izin.
Oh ini, coba berdiri silakan. Coba berdiri. Tinggi gak? Oh ya pendek ya. Oke. Oke. Sama gak mas? Itu menurut kamu Farah? Ini hanya tebakan saya aja mas, karena kan saya belum lihat dia langsung. Oke. Kenapa kamu yang di atas, kalau menurut kamu dua orang ini tidak ada yang namanya Farah atau Vanessa? Beda. Oh jadi ini yang sosok yang real ya? Real. Oke, kalau Vanessa yang mana? Kira-kira menurut bayangan kamu? Oke ini kali mbak. Vanessa ini? Iya. Oh ini Vanessa. Dian siapa tadi? Dian Paramita. Dian Paramita yang mana? Oh ini mbak. Dian Paramita itu ya? Oke. Bahagia nggak kamu menemukan Dian Paramita, Vanessa dan Farah di sini? Banget ya? Iya. Oke, tapi itu kan sosok-sosok dunia maya kamu ya? Iya. Makanya kamu memilih dua ini untuk kamu dapatkan di kehidupan nyata kamu. Oke, bisa turun kembali? Siap. Oke, Arbi. Oke, nggak apa-apa. Ini kayak gini bisa disembuhkan atau mungkin bisa dinetralisir? Sebenarnya ini lebih ke atau kronologisnya mungkin bisa dibangkitkan kronologis saat dia bermain dengan sosok-sosok ciptaannya. Kita pengen melihat seperti apa. Oke, kita mungkin regresi ulang ya Iya. pengalaman dia di sana. Kita main timeline terapi. Jadi waktu umur berapa? Waktu di tahun berapa? Saya kenal orang itu di 2010 sebenarnya. Oke, 2010. Oke. 2010 dengan orang yang berbeda juga, itu awalnya saya kenalnya. Oke, fokus ke liliknya. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, munculkan pengalaman Anda di masa lalu pada tahun 2010. Anda berkenalan ataupun Anda menciptakan sebuah orang ataupun sosok di mana Anda sangat menyayangi dia, sangat mengagumi dia, ataupun Anda ingin bertemu dengan dia. Sosok tersebut adalah sosok dunia maya bagi Anda. 1. Bayangkan sosoknya, apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan kembali secara nyata apapun yang terjadi ketika Anda berkenalan ataupun ketika Anda menciptakan sosok tersebut. Makin lama tuh makin nyata bentuknya, oke. Suasana ataupun kondisinya menjadi semakin lama semakin nyata. 2, oke. Semakin lama semakin nyata. Dan 3, melakukan kembali timeline tersebut semakin lama semakin nyata ketika Anda berusaha untuk menceritakan apapun yang terjadi di masa lalu. Oke? Bisa diperagakan. Diperagakan bagaimana kamu berhubungan dengan Nessa atau Farah atau Dian Paramita? Jadi saya jalan mas. Butuh sesuatu, oke? Nah, betul. Mungkin handphone ya? Handphone? Oke, ada handphonenya? Oke. Handphone ya. Halo. Saya lagi di kebun saya mas. Ya. Saya punya halaman kan. Ya. Saya telepon dia nggak bisa. Nggak bisa. Telepon nggak bisa. Tunggu dulu. Saya berdoa dulu. Berdoanya gimana? Saya minta ya Allah supaya diangkat teleponnya ini. Saya bilang. Terus setelah berdoa sama Tuhan diangkat? Diangkat. Diangkat. Coba gimana ngomongnya pas diangkat? Gimana coba pas saat telepon? Halo dek. Dijawab? Iya mas. Tunggu aja mas. Bentar mas ya. Aku lagi kerja. Matiin sama dia. Akhirnya diblok. Nggak ketemu. Nggak ketemu sampai sekarang? Iya. Tapi kamu yang ngeblok sendiri berarti di situ? Iya. Nomornya nggak aktif. Oke. Bentar mas saya. Oke. Bentar. Ini menarik sekali. Nggak ada hubungannya sama ini sebenarnya. Tadi pas break sebenarnya ada beberapa hal yang mengganggu energi-energi yang tadi sebenarnya. Bentar, ini mulai nyerang nih. Nyerangnya ke saya sih sebenarnya, bukan ke Rudy karena saya banyak ke Gabriel tadi sebenarnya. Ya. Rudy mungkin bisa dilihat ada hal ya. Ini berat banget di belakang. Guys. Ada apa Rudy? Ada oke. Arbi tiba-tiba merasakan energi di sini. Rudy tiba-tiba memegang meja. Apakah ini sebagai bentuk pertahanan? Ada berapa sosok Rudy? Tolong bilang ke salah satu kandidat, ini ajang mencari jodoh, bukan adu ilmu. Laki-laki ada atau yang perempuan? menyerang Arbi. Oke. Gak apa-apa. Di antara mereka ada sosok besar, tinggi besar. Saya ngerasain energinya ada di belakang saya nih. Ini berat banget nih. Dari mereka.
Di kandidat pria maksudnya? Wanita. Wanita. Tadi Arbi merasakan di belakang Arbi. Sebenarnya saya agak gimana ya untuk mengatakannya, salah satu dari mereka menyerang. Salah satu dari dua orang ini? Ya. Pokoknya salah satu dari wanita yang ada di sini. Dari yang ada di depan apa di belakang? Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Maaf, saya boleh ke belakang sebentar. Saya mau isi energi. Oke, silakan. Oke. Apa yang terjadi? Saya juga nggak ngerti nih. Mungkin Rudy bisa... Rud, bisa dipercepat, Rud. Bentar, Rud. Rudy! Rud! Apakah ada hubungannya dengan dua wanita yang ada di depan kita? Ular? Mana ular? Energinya yang tadi, yang ngelilit. Jadi saya Sini nggak nggak ada bisa ular? gerak sebenarnya. Oh, lihat ular nggak? Ada apa nih, Rudy? Rud. Rud, cari Rud. Ini ada apa, Rudy? Jadi ada dua kandidat pria melihat ular. Enggak, masih hidup. Itu hidup. Lihat ke sini. Itu tuh. Oke. Kamera satu ke... Arbi mungkin boleh apa? bantu saya. Oke. Kamu Oke. Kamu ada apa? Kamu kenapa? Oke, minta mikrofon mungkin. Kenapa? Hah? Apa? Banyak yang apa? Banyak yang datang. Oke, banyak yang datang. Banyak yang ngeliatin. Rudy, apakah ini ada berkaitan dengan kandidat kita ini? Iya. Saya pura-pura tidak tahu dulu siapa orangnya. Oke. Karena dia akan menyerang lebih dahsyat lagi. Ini halusinasi apa memang ada yang menyerang? Dia benar menyerang. Oke. Sosok seperti apa? Tinggi besar, ada 5. Oke. Untuk kandidat yang ini mungkin kita bisa taruh di tempat yang aman, bawa ke tempat yang aman. Oke, bawa. Ayo, bawa ikut saya yuk. Oke. Coba lihat saya, ayo. Jadi dia di mana duduknya? Dia datang dari belakang. Masih bisa lanjutin nggak? Ke belakang dulu. Mungkin dibawa ke tempat yang aman dulu. Jadi cowok yang ketakutan melihat ular tadi bagaimana di sana, Rudy? Saya akan periksa dia. Mau ke belakang dulu? Hah? Arbi? Kenapa Arbi? Kamu megang pundak kamu terus kenapa? Enggak, tadi berat di belakang tapi udah di... Itu kenapa lagi? Kamu kenapa? Hah? Takut apa? Ada sosok apa? Katanya. Ngejauh ke sana, Jauh ke bawah. Pelan. Awas, hati-hati.
Kenapa takut kenapa? Banyak yang datang katanya. Yang datang. Rudi, apa yang Rudi lihat, Rudi? Ada yang sakit? Nggak sakit mah? Ada. Sakit. Ada serangan makhluk halus berwujud tinggi besar, Iya. 5. Itu dia tadi mungkin nggak sengaja melihatnya. Dan dia shock berat. Dia mungkin baru pertama kali lihat makhluk halus. Oh, baru pertama kali lihat makhluk halus? Baru pertama kali? Yang menyerang siapa, Rudi? Coba ngomongin aja langsung. Sebut aja, Rudi. Di sini bukan ajang serang-serangan ya. Ini ajang cari jodoh loh. Fitri. Fitri, apa yang kamu lakukan, Fitri? Kenapa, Fitri? Apa yang kamu lakukan di sini, Fitri? Bisa netralisir? Udah ini udah. Balik lagi sini aja. Kamu masih kuat atau mau nunggu di belakang? Ada di belakang dulu. Di belakang aja. Bantuin. Maksud kamu apa nyerang saya? Ini siapa yang masuk, Rat? Hah? Kenapa dia nyerang orang di sini? Maaf ya, sebenarnya. Kamu maksudnya apa melakukan semua ini? Tadi yang nyerang saya berarti dia apa? Pegangannya atau apanya? Iya, dia punya pegangan. Oke, semua berkumpul, jangan ada yang sendiri. Jangan ada yang sendiri. Yang pria semua kumpul, semua jangan ada yang sendiri. Ini sebaiknya gimana? Kita cari tahu aja. Kamu kesini ngapain? Semua jangan ada yang sendiri ya. Kumpul semua, kumpul. Kesini ngapain? Terus ngapain masuk? Ngapain masuk? Siapa yang ada di sini? Gak mau kalau dia ada di sini. Dia itu siapa? Fitri. Jadi dia nggak mau Fitri ada di sini di acara ini. Oh, dia nggak mau Fitri ada di sini. Oke, semua pegangan ya. Semua pegangan, jangan ada yang sendiri. Berarti ini yang masuk siapa? Oke, semua pegangan. Hah? Sahabatnya. Sahabat dari mana? Rudi, tolong Fitri dipagerin biar dia nggak menyerang yang lain. Aku gak suka kalau dia itu pengen ninggalin aku. Dia ikutan acara ini. Ini dari sebelum suka. Gak sukanya kayak gimana? Dia udah menyerang kamu. Sebelum acara ini udah menyerang kamu. Sebenarnya. Gak sukanya gimana? Gak sukanya? Dia seperti bersekutu dengan makhluk gaib. Apa yang dikatakan Arbi? Nggak suka dia di acara ini. Fitri nggak boleh ikut acara ini, kata makhluk temennya, katanya sahabatnya nggak tahu bentuknya seperti apa ini. Dia perempuan tapi tak berkaki, dia nggak punya kaki. Kuntilanak? Perempuan. Bukan. Seperti kuntilanak tapi bukan kuntilanak, tapi dia nggak berkaki. Dan dia ada teman lagi itu berupa kayak 5 genderuwo yang tinggi besar. Melayang, ini jalannya melayang. Iya, melayang. Itu yang tadi dilihat sama kandidat di belakang tadi berarti? Iya. Untuk mungkin kita melawan dia, tapi dia akan pingsan. Jadi ini sebaiknya bagaimana? Jadi Fitri ini sebenarnya hanya korban ya? Kenapa lawan aja kalau yang penting semuanya baik-baik aja? Saya minta bantuan Arbi. Oke, ini mau kosongin aja. Sakit.
melakukan sesuatu? Boleh dibawa? Diangkat aja, diangkat. Udah ini kan. Udah netral. Ya. Oke, ini keadaannya bagaimana Rudi dan Arbi? Oke, ya baru sekarang sebenarnya ada penyerangan kayak gini. Dari awal sih, ketika break itu ngerasa ada sesuatu di atas, seperti terbang-terbang. Betul kata Rudi tadi, ada beberapa sosok. Saya jadi ngerasain tuh ada energi-energi negatif yang nyerang seperti tadi sih. Oke. Makanya tadi ketika saya duduk di sana tuh, berdiri di sana tuh ngerasa ada yang ngiket tangan tuh nggak bisa digerakin, si punggung tuh udah nggak bisa digerakin sebenarnya. Iya. Makanya ada serangan-serangan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya dia sudah menyerang saya dari sebelum Dari dimulai awal? acara, Iya. Sebelum dimulai acara ini. Tapi saya berusaha tenang. Iya, iya. Puncaknya dia serangan puncaknya itu ketika di sini. Jadi sebenarnya bukan Fitrinya ya? Bukan. Saya masih. Apa Fitri menyadari itu? Apa dia menyuruh orang? Seperti setengah sadar, Fitri juga ingin saya celaka, saya dan Arbi celaka. Oke. Oke. Tapi Arbi baik-baik aja ya? Ya. Semua baik-baik aja ya? Baik ya. Ini oke ya semua ya? Oke. Oke. Oke, sekarang tinggal tersisa ada Ica dan Andre. Ica. Ya. Andre, tadi kamu memilih Ica dan juga Fitri. Kamu bercerita tentang sosok-sosok khayalan kamu. Dan tujuan kamu di sini ingin mencari sosok yang real dalam kehidupan percintaan kamu, betul? Ica ini menarik nggak buat kamu? Banget. Dewasa. Banget. Dewasa banget. Kamu mau sama dia? Bicara dong, ngomong dong. Jadi gimana deh jika nanti kita bisa menikah? Pertanyaan yang tadi abang berikan ke adek, apakah jadi masalah gak kalau penghasilan abang di bawah penghasilannya adek? Setelah mendengar apa yang dia akui tadi, kamu masih berminat gak? Dia mau sama kamu nih? Udah hilang minatnya Mas Uya. Kenapa? Karena setelah saya tahu kebiasaannya yang suka ya pertama halu, yang keduanya suka nonton video porno, itu negatif banget sebetulnya. Takutnya ketika saya tidak bisa memberi kepuasan karena dia sering menonton video porno kan, jadi dia ya jajan di luar. Jadi saya udah nggak minat. Tapi at least dia kalau selingkuh pun sama orang di dunia maya loh, nggak nyata. Aman dong. Aduh. Susah ngelawannya malah ya. Oke, jadi nggak mau sama dia? Lebih cinta sama wanita di dunia maya sebetulnya. Impian wanita impiannya di dunia maya. Oke. Jadi nggak berminat ya? Hilang minatnya? Iya maksudnya. Oke, maaf sekali. Kamu suka dengan dia tapi dia tidak suka dengan kamu. Tapi at least kamu di sini sudah mengeluarkan semua unek-unek kamu. Dan lebih lega nggak rasanya? Banget. Banget? Dia pasti dengar. Hah? Dia pasti nonton, pasti dengar. Siapa? Dua orang itu. Farah? Dian Paramita. Kalau kamu terakhir mau ingin pesan sama Farah, kira-kira mau ngomong apa? Oke. Dek, aku hanya minta kamu tepati janjimu untuk bisa bertemu sama kita. Cukup. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya nanti mungkin Arbi bisa dibantu di sini dan terima kasih Andre, terima kasih juga Ica. Silakan kalian kembali ke belakang. Dan tidak ada yang jodoh berarti di episode Garis Tangan hari ini. Terima kasih juga Arbi, terima kasih Rudi, bisa dibantu mungkin. Ya, masih ada satu kandidat di belakang yang tadi melihat satu dua penampakan akan dibantu oleh Rudi. Dan juga barusan Andre akan dibantu juga oleh Arbi. Dan inilah Garis Tangan
Mereka semua punya permasalahan, mereka semua punya masa lalu yang kelam, berhubungan dengan macam-macam. Tapi di sini kita berusaha untuk membantu dan mencari solusi mereka. Dan bagi pemirsa yang mau membagikan kisahnya dan ingin mendapatkan jodohnya, boleh kirimkan direct message atau DM ke Instagram kita di @garistanganantv.